Beberapa tahun yang lalu, aku nekat berangkat ke Pulau Bali untuk mencari pekerjaan. Sebelumnya tidak pernah sekalipun terpikir untuk bekerja di luar Bandung. Tapi karena tawaran dari seorang teman dan semua akomodasi disediakan, aku pun akhirnya tertarik untuk pergi. Ketika itu, begitu sampai di Bali, aku sangat kagum. Sungguh kota yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Tanpa berlama-lama, setelah dari bandara, aku menuju tempat kerjaku. Di sebuah jalan besar, tempat deretan toko oleh-oleh khas Bali, disitulah salah satu ruko bisa dibilang atau tempatku akan bekerja. Sebuah rumah tempat produksi. Tapi semua kejadian yang kualami ini bukan tentang Bali atau tempatku bekerja, melainkan sesuatu yang lain. Hari pertama datang, aku berkenalan dengan para pekerja di sana. Karena aku seorang perantau, dan ini pertama kalinya aku bekerja di Bali, jadi aku memohon bantuannya untuk dibimbing. Karena beberapa orang yang bekerja di sana memang asli orang Bali. Keesokan harinya aku pun mulai bekerja. Di sana aku menjabat sebagai social media officer dan juga promosi. Jadi ya yang mengurusi konten untuk media promosi yang akan diposting di sosial media. Karena itu ruang kerjaku terpisah dengan tim produksi yang lain. Aku punya satu ruangan tersendiri dengan komputer yang biasa aku pakai untuk mendesain dan melakukan apapun untuk kegiatan berpromosi. Ketika itu, tiba-tiba ada yang masuk ke ruanganku. Seorang perempuan yang kemarin sempat berkenalan denganku. Sebut saja dia Ayu. Dia mengajakku mengobrol dan bercerita bahwa dirinya juga seorang perantau, bukan asli orang Bali. Sama-sama merantau dari luar pulau. Karena itulah kami pun jadi mengobrol cukup banyak. Ketika kami sedang mengobrol, ada beberapa pekerja lain yang lewat dan melihat kami. Jujur aku jadi tidak enak sebenarnya. Takutnya disangka macam-macam. Ya kasarnya, baru saja kerja udah deketin cewek. Padahal aku sama sekali tidak tertarik dengan Ayu. Singkat cerita, sudah hampir seminggu aku bekerja di sana. Aku lumayan risih dengan Ayu. Karena ya bisa dibilang dia seperti so akrab. Membuat aku jadi agak canggung ketika harus mengobrol berdua dengannya. Ya jujur, aku tidak punya perasaan dan menganggapnya biasa saja. Tapi jika dilihat orang lain kan tidak enak. Hari itu di jam istirahat,
Aku berjalan menuju dapur di mana makan siang sudah disiapkan. Sesaat sebelum makan mengambil nasi, tiba-tiba Ayu datang dan menyodorkan makanan untukku. Dia bilang dia sudah mengambilkannya untukku supaya cepat dan tidak harus pengantri. Ketika itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Tanpa pikir panjang, aku terima makanan yang Ayu berikan, berterima kasih dan menyantapnya di ruang kerjaku. Beberapa jam kemudian, waktunya kerja pun selesai. Oh iya, selama bekerja di sini, kami diberi mes untuk tinggal. Masih di satu gedung yang sama. Ketika itu aku segera membereskan meja kerja, lalu kembali pergi ke ruang atas untuk merebahkan diriku di mes. Kulihat juga beberapa orang sudah mandi dan beristirahat di tempat tidur. Saat itu kurasa sudah lewat Isya. Seorang temanku bernama Fadil menghampiriku. Dia minta ditemani mencari pisang untuk bahan produksi besok. Karena ketika dicek stoknya kosong. Katanya kalau malam ini tidak dapat, besok tidak bisa produksi. Aku pun segera beranjak dari kasur dan mengikuti Fadil, menemaninya untuk membeli pisang. Sesaat sebelum pergi, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang tidak enak. Entahlah, perasaanku seakan tidak karuan. Tidak enak perut, mual, pusing. Sampai aku bilang pada Fadil, "Dil, jangan kemalaman ya. Takut masuk angin gua, apalagi naik motor. Soalnya udah gak enak perut nih." Begitu kataku. Dia pun mengangguk, dan kami segera pergi menjalankan sepeda motor. Malam itu cukup sepi. Jalan yang kami lalui dipenuhi pepohonan besar. Aku yang merasa tidak enak badan ketika itu merasa tubuhku panas, mual. Sampai ketika kami melewati area kuburan di salah satu jalan yang aku juga lupa namanya ketika itu, ada patung yang cukup besar berada di depan pohon di area kuburan tersebut. Dan ketika itu aku merasa seperti ada sosok besar juga yang memperhatikanku. Tapi itu hanya perasaanku sih. Motor berjalan semakin jauh. Aku merasa gelisah. Terasa seperti akan ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya kami sampai di sebuah pasar pisang, dan setelah tawar-menawar, kami pun langsung beranjak dari sana. Setelah membeli kurang lebih 1 karung pisang untuk bahan produksi. Menuju pulang, kami melewati jalanan yang seberangnya adalah sungai. Dan ketika itu, aku meminta Fadil untuk menghentikan motornya.
karena perutku terasa sangat sakit dan kepalaku mual. Fadil buru-buru menghentikan motor, segera turun, dan coba membantuku. Aku menahan perutku yang sangat sakit. Rasanya bukan seperti sakit perut, ingin buang air besar. Entahlah, seperti ada jarum yang menusuk-nusuk perutku. Fadil segera membeli minum air mineral dan menyuruhku meminumnya. Dia berpikir mungkin aku telat makan sehingga sakit mah. Akhirnya dia pun membelikan obat mah untukku. Setelah aku minum, kami duduk sesaat di trotoar hingga kondisi sudah cukup membaik. Kami pun segera untuk kembali. Fadil sudah naik ke atas motornya dan mengajakku untuk segera naik dan kita akan pergi. Baru saja aku beranjak dari tempat dudukku, kulihat di sebelahku ada sebuah patung. Patung makhluk yang cukup besar dengan mata yang melotot. Namun ketika aku perhatikan lagi ke area gelap yang ada di belakang patung, ada sesuatu yang aneh. Seperti, astaga, apa itu? Di balik patung, di sisi gelapnya ada sesuatu yang mengintaiku. Berbentuk besar, tubuhnya tinggi, seluruh badannya berwarna hitam legam, dan matanya sangat merah menyala, besar. Mungkin aku memanggil sosok itu, dia seperti buta atau genderuwo atau raksasa karena sangat besar. Makhluk itu hanya diam menatapku dengan mata yang merah. Aku ketika itu juga hanya diam, dan tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali. Ku dengar Fadil terus memanggilku, namun aku tidak bisa bergerak dan melangkah menuju Fadil. Sampai akhirnya Fadil menyusulku, mengguncangkan badanku dan menyadarkanku. Ketika itu aku langsung tersadar. Dia melihat wajahku yang katanya pucat, keringatku bercucuran di dahi, dan langsung mengajakku untuk segera pulang istirahat. Kami pun sampai di kantor. Setelah sampai, aku dibawa Fadil, dibopong menuju kamar. Dan aku langsung terbaring di tempat tidurku. Fadil melihatku dan berpikir mungkin aku sedang sakit, dan menyuruhku beristirahat. Aku sempat melihat jam ketika itu jam 10 malam. Aku terbaring lemas di atas tempat tidurku.
Aku coba pejamkan mata, namun setiap kali aku mulai terlelap, aku merasa akan ada sesuatu yang datang padaku. Aku pun paksakan menutup mataku, dan baru saja terlelap, aku bermimpi. Melihat makhluk yang sama. Makhluk tinggi besar itu dengan mata yang merah dan seluruh tubuhnya hitam legam. Di dalam mimpiku terlihat menyeringai. Giginya panjang, tajam, bertaring. Dipenuhi darah yang menetes ke badannya yang besar. Di dalam mimpiku itu aku melihat ia. Sosok itu dengan lengannya yang berkuku panjang mencekikku. Dan itu sangat terasa nyata. Sangat terasa nyata di leherku. Hingga aku meronta, tercekak dan mulai kesulitan nafas. Ketika aku berhasil meronta dan terbangun, tubuhku menggigil. Keringat membanjiri tubuhku. Mimpi namun terasa sangat nyata. Kulihat sekelilingku, teman-temanku sudah tertidur. Tiba-tiba perutku merasa mual, dan aku langsung segera berlari ke kamar mandi. Aku muntah berkali-kali. Dan kulihat di antara muntahanku itu ada helai-helai rambut yang tidak terlalu panjang, namun jumlahnya cukup banyak. Badanku bergetar, tanganku dingin. Aku membopong badanku kembali ke tempat tidur. Kepalaku berkunang-kunang, sangat lemah sampai baru saja kututup mataku. Sosok buta atau raksasa itu datang lagi. Tertawa sangat menakutkan dan mengejar-ngejar aku di dalam sana. Aku ketakutan setengah mati sampai berteriak minta tolong. Sampai dari jauh kulihat ada seorang kakek. Dia berdiri lalu menghampiriku dan berbicara padaku dengan bahasa Sunda. Dia bilang aku harus segera bangun, mengambil air wudhu dan sholat. Seketika terlihat cahaya sangat putih dan terang menyilaukan mataku, dan aku pun terbangun. Buru-buru aku langsung mengambil air wudhu dan bersiap-siap untuk sholat. Aku pun baru teringat dan mengakui memang kadang karena pekerjaanku, aku melewatkan untuk beribadah. Aku segera sholat, dan ketika itu entah bagaimana, ketika ku pejamkan mataku, yang terbayang di pikiranku adalah Ayu. Iya, perempuan itu. Membuatku tidak berkonsentrasi untuk beribadah. Namun aku terus melawannya. Ayu terlihat tersenyum padaku.
saat itu, entah kenapa, aku sangat ingin bertemu dengan Ayu. Ingin segera menyudahi sholatku dan langsung menelponnya. Iya. Maka sampai selesai pun beribadah, aku masih membayangkan Ayu yang menurutku ketika itu aku merasa suka padanya. Tadinya aku ingin berniat menelpon Ayu dan mengajaknya bertemu malam itu juga, entah kenapa. Namun seperti ada yang menahanku, membuatku tidak ingin melakukannya dan aku bertahan untuk tetap diam. Aku diam di atas tempat tidurku, jantungku berdegup kencang. Aku jatuh cinta pada Ayu. Itu yang terasa olehku. Ingin segera besok dan menemuinya. Entah kenapa, jantungku berdegup sangat kencang. Hingga aku coba beristighfar. Kenapa tiba-tiba muncul Ayu di pikiranku? Aku pun segera istirahat. Aku tidur, jamkan mataku, terus berdoa, hingga aku bermimpi lagi. Dan di dalam mimpiku itu, sosok raksasa sudah tidak muncul. Tapi yang muncul di mimpiku adalah Ayu. Iya, dia muncul, tersenyum padaku, seakan menggodaku. Dan di dalam mimpiku aku melihat Ayu memasukkan sesuatu ke makananku. Apa itu? Dan tak lama muncul sosok kakek yang sempat kutemui sebelumnya. Dia datang lalu menasihatiku dengan berbahasa Sunda, yang intinya kembali lagi kepada yang di atas, mohon petunjuk dan pertolongan. Jangan tinggalkan sholat. Dan dia mengingatkanku karena aku sudah lama tidak beribadah, katanya. Dalam mimpi itu aku seperti merasa dicambuk, bukan dalam artian dicambuk dengan benda, tapi entahlah, aku seperti disadarkan oleh sesuatu. Kakek itu pun bilang, tidak perlu dipikirkan tentang Ayu, nanti juga ada yang urus, begitu katanya. Esoknya ketika aku terbangun dan datang ke kantor, Ayu tidak datang. Katanya dia tiba-tiba keluar dari pekerjaannya tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Resign. Tiba-tiba. Setelah semalam aku memikirkannya, aku ketika itu sangat kesal, entah kenapa. Aku langsung mengirim pesan padanya tanpa basa-basi. Aku bertanya apa yang ia masukkan ke dalam makananku. Dia membalas dia tidak memasukkan apapun.
berkirim lagi pesan yang bilang, "Kamu pelet saya ya." Bertanya padanya apa dia memeletku. Sesaat tidak ada balasan, sampai dia membalas dengan kata-kata kasar. Fix dan jelas. Setelah itu, aku pun bercerita pada teman-temanku apa yang kualami. Dan ternyata memang benar, Ayu sudah cukup terkenal sering berganti-ganti pasangan. Bahkan, ya menurut orang-orang, pasangan-pasangannya itu bisa dibilang orang-orang yang luar biasa. Hingga berpikir bahwa dia suka memakai pelet. Dari yang tidak suka bisa menjadi suka dan menggila-gilai Ayu. Jadi ketika mereka melihatku dengan Ayu sedang mengobrol, mereka berpikir mungkin aku korban selanjutnya. Tapi mereka tidak memberitahuku karena takutnya aku tidak percaya. Namun kini aku percaya dan jelas adanya. Dan sepertinya kakek yang datang di dalam mimpiku itu adalah karuhunku yang mengingatkanku supaya hal ini tidak berlanjut lebih